Assalamualaikum teman-teman. Pernah kepikiran gak? Kalau babi itu haram dimakan, terus kenapa Allah tetap menciptakannya? Nah, pertanyaan ini sering banget muncul, dan ternyata jawabannya jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Yuk, kita bahas sama-sama. 1. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Firman Allah, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 191. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi, baik yang tampak bermanfaat maupun yang menurut kita menjijikkan atau berbahaya, semuanya punya peran dalam rencana besar Allah. Kalau kita flashback ke kisah Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau membangun kapal besar atas perintah Allah, lalu terjadi banjir besar yang menenggelamkan bumi. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam kapalnya. Bayangkan, semua jenis hewan, dari yang jinak sampai yang buas, dari yang bermanfaat sampai yang terlihat menjijikan, semuanya ikut diselamatkan. Kenapa begitu? Karena setiap hewan punya fungsi dalam rantai kehidupan. Kalau satu jenis hilang, maka keseimbangan alam bisa terganggu. Bayangkan kalau tikus dibiarkan berkembang biak tanpa ada predator, manusia bisa kewalahan. Kalau nyamuk hilang, beberapa jenis ikan dan burung juga kehilangan sumber makanan. Bahkan hewan kecil seperti cacing tanah yang dianggap remeh, ternyata menjadi pabrik alami penyubur tanah. Begitu juga dengan babi. Meski umat Islam dilarang memakannya, Allah tetap melestarikan keberadaannya sejak zaman Nabi Nuh. Artinya, babi tetap punya peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Babi berfungsi sebagai pembersih alam karena mereka bisa memakan sisa-sisa organik dan bangkai yang kalau dibiarkan bisa menimbulkan penyakit dan pencemaran. Jadi meskipun kita dilarang mengonsumsinya, peran babi di dunia ini tetap ada dan justru membantu jalannya kehidupan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah Allah sengaja menciptakan dan melestarikan semua makhluk, termasuk yang haram, agar manusia belajar. Bukan semua ciptaan harus dimanfaatkan untuk dimakan atau dipakai langsung. Ada ciptaan yang fungsinya untuk alam, ada yang jadi pelajaran, dan ada yang jadi ujian ketaatan. Dengan mengingat kisah Nabi Nuh, kita jadi makin paham bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya bagian dari puzzle besar kehidupan. Babi diciptakan bukan untuk jadi makanan kita, tapi untuk menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan alam yang sempurna dan seimbang. 2. Fungsi ekologis babi. Kalau kita perhatikan lebih dalam, setiap hewan diciptakan punya fungsi ekologis, termasuk babi. Walaupun kita dilarang mengonsumsinya, ternyata babi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Pembersih lingkungan babi dikenal sebagai hewan pemakan segala. Mereka bisa memakan sampah organik, bangkai, bahkan kotoran. Dari sisi manusia mungkin terlihat menjijikan, tapi di alam, perilaku ini justru membantu mengurangi penumpukan kotoran dan sisa-sisa makhluk hidup. Bayangkan kalau tidak ada hewan pemakan sisa, lingkungan bisa cepat kotor, bau, dan jadi sumber penyakit. Penggembur tanah. Selain itu, babi punya kebiasaan mengais-ngais tanah dengan moncongnya yang kuat. Aktivitas ini disebut rooting. Secara tidak langsung, mereka membuat tanah jadi lebih gembur dan subur, mirip seperti peran cacing tanah. Tanah yang gembur memungkinkan udara dan air masuk lebih mudah, sehingga mendukung tumbuhnya tanaman baru. Pengatur populasi alami dalam rantai makanan, babi juga jadi mangsa bagi hewan predator besar, seperti harimau, buaya, atau serigala.
Kehadiran babi membantu menjaga keseimbangan jumlah predator dan mangsa di alam. Kalau babi tidak ada, beberapa predator bisa kehilangan sumber makanan yang akhirnya merusak rantai ekologi. Dari sini kita bisa lihat, meskipun babi dilarang untuk dimakan, ternyata fungsinya di bumi sangat penting. Mereka jadi semacam alat pembersih yang diciptakan Allah untuk menjaga keseimbangan alam. Dan menariknya, fungsi-fungsi ekologis ini baru kita pahami dengan sains modern. Padahal larangan memakan babi sudah diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu. Ini menunjukkan betapa ilmu Allah jauh melampaui pengetahuan manusia. Allah menciptakan babi bukan untuk jadi konsumsi kita, tapi untuk memainkan peran penting dalam ekosistem. Larangan makan babi justru menunjukkan bahwa Allah ingin melindungi kita dari bahaya, sambil tetap menjaga keseimbangan alam lewat keberadaan hewan itu. 3. Fungsi ilmiah dan medis. Selain berperan dalam ekosistem, ternyata babi juga punya fungsi ilmiah dan medis yang sangat menarik. Sains modern menemukan bahwa babi memiliki kemiripan biologis dengan manusia, terutama dalam ukuran dan struktur beberapa organ tubuhnya. Kemiripan organ dengan manusia, organ jantung, ginjal, dan hati babi memiliki ukuran dan fungsi yang hampir mirip dengan organ manusia. Karena itu, para ilmuwan banyak menggunakan babi untuk penelitian medis. Bahkan ada istilah xenotransplantasi, yaitu percobaan transplantasi organ dari hewan ke manusia, dan organ babi termasuk yang paling banyak diteliti. Penelitian penyakit dan obat. Selain transplantasi, babi juga sering dijadikan model untuk mempelajari berbagai penyakit yang menyerang manusia. Sistem pencernaan babi, misalnya, hampir mirip dengan manusia, sehingga para peneliti bisa menguji obat-obatan dan mempelajari penyakit dengan lebih akurat. Perkembangan teknologi medis. Tahukah kamu, katup jantung buatan yang digunakan pada operasi manusia banyak yang terinspirasi dari katup jantung babi? Ini menunjukkan bagaimana Allah bisa memberi jalan bagi manusia untuk menemukan solusi medis lewat makhluk yang justru diharamkan untuk dimakan. Kalau kita pikirkan, ini sebuah hikmah besar. Walaupun kita dilarang memakan daging babi, Allah masih menjadikan hewan ini sebagai jalan ilmu dan pengetahuan. Kita bisa belajar tentang kesehatan, obat, dan teknologi medis modern dari babi. Artinya, larangan bukan berarti babi sama sekali tidak bermanfaat. Justru manfaatnya ada di bidang lain yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ini membuktikan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Kalau begitu, jelas ya, babi punya fungsi dalam ekosistem dan juga dunia medis. Pada akhirnya teman-teman, larangan makan babi bukan sekadar soal kesehatan atau ekosistem. Lebih dari itu, ini adalah ujian ketaatan. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua yang ada di bumi boleh kita konsumsi. Ada hal-hal yang sengaja Allah ciptakan untuk kita hindari, agar kita belajar tunduk dan patuh kepada aturannya. Dengan menaati larangan ini, kita sedang melatih diri untuk percaya bahwa aturan Allah selalu membawa kebaikan, meskipun sebagian hikmahnya mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Kita belajar untuk menjaga diri, bukan hanya dari bahaya yang terlihat, tapi juga dari mudarat yang tersembunyi. Jadi jelas ya teman-teman, babi diciptakan bukan tanpa alasan. Allah menciptakannya untuk menjaga keseimbangan alam, memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan, dan tentu saja sebagai ujian bagi manusia. Hikmah besarnya adalah kita makin sadar bahwa aturan Allah itu bukan untuk membatasi hidup kita, melainkan untuk melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya. Semoga setelah ini, iman kita semakin kuat dan keyakinan kita semakin bertambah bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang tercerahkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.